Pengertian dasar negara adalah landasan yang memberikan kekuatan berdirinya negara. Bangsa Indonesia membangun suatu landasan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara beserta unsurnya, yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencerminkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-perundang. Dengan demikian, semua peraturan perundang-perundang di negara Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah perjanjian luhur bangsa Indonesia. Namun di balik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam keutuhan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan, baik mengenal siapa pengusul pertama sampai dengan cetus istilah Pancasila. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda, namun ada pula yang sama. Secara berturut-turut akan dikemukakan rumusan dari Soekarno, Supomo, Yamin, Piagam Jakarta, hasil BPUPKI, hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD sementara, UUD 1945. Versi berbeda dan versi populer yang berkembang di masyarakat. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 2 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Sejarah Pancasila. Pancasila yang mungkin sudah sering dengar, Pancasila sendiri berasal dari dua kata, dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau aturan. Pancasila merupakan rumusan yang berdoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Awal mula sejarah Pancasila sampai hari ini hanya satu dokumen sejarah yang ditemukan dan mengungkapkan kata Pancasila di dalamnya, yang menjadi sejarah Pancasila yang ada seperti dalam kitab Sutasoma dijelaskan bahwa Pancasila sebagai kata kerja, yakni pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari 5 poin. Kelima poin tersebut meliputi dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang mendeki, dilarang berbohong, dan dilarang meminum minuman keras. Di dalam kitab Sutasoma juga ditulis kata yang menjadi inspirasi persatuan segenap bangsa Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Makwa. Sumpah Palapa pun juga ditulis sebagai cerita tentang sejarah persatuan Nusantara untuk pertama kali oleh Mahapati Gajah Mada. Sebagai berkembangnya zaman, istilah Pancasila muncul dalam pidato-pidato tokoh besar yang berjuang demi bangsa Indonesia, seperti Soekarno dan HOS Cokroaminoto. Namun beberapa literatur yang ada tidak mendukung bahwa istilah Pancasila ditemukan oleh Soekarno. Akan tetapi, Soekarno lah yang berpendapat paling lantang untuk menyebarkan Pancasila hingga Pancasila dikenal seperti sekarang. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Memahami dinamika perubahan susunan sila Pancasila termasuk ke dalam upaya untuk memahami sejarah Pancasila. Bangsa Indonesia yang peduli terhadap pandangan hidup serta dasar negara, kita harusnya mendalami materi sejarah Pancasila yang dulunya berliku-liku hingga menciptakan Pancasila yang sangat ideal bagi bangsa Indonesia ini. Adapun beberapa keputusan politik yang berpengaruh terhadap lahirnya Pancasila.
Anda tentunya sudah sering mendengar istilah kepanitiaan pada saat itu, seperti BPU PKI, TTKI, dan Panitia 9. Nomor 1. Pembentukan BPU PKI 29 April 1946. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPU PKI) bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang BPU PKI inilah yang menjadi sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang pertama BPU PKI dijalankan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia, mengusulkan dasar negara yang disampaikan dalam pidato tidak tertulisnya pada sidang BPU PKI yang pertama. Di antaranya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Setelah itu, beliau juga mengusulkan rumusan 5 dasar yang merupakan gagasan tertulis naskah rancangan UUD Republik Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Nomor 2. Panitia 9, 22 Juni 1945. Panitia yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta Charter. Adapun rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 3. Sidang BPU PKI yang kedua, 10 sampai 16 Juli 1945. Untuk membahas hasil kerja Panitia 9, BPU PKI mengadakan sidang yang kedua dan menghasilkan beberapa keputusan yang meliputi: pertama, kesepakatan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Kedua, negara Indonesia berbentuk negara republik. Hasil ini merupakan kesepakatan 35 suara dari 60 orang yang hadir. Ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur sampai Malaka. Hasil kesepakatan 39 suara. Dan yang terakhir, pembentukan 3 panitia kecil sebagai panitia perancang UUD, panitia ekonomi dan keuangan, dan panitia pembela tanah air. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaan, BPU PKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur sebagai pedoman kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai dasar, salah satunya nilai dasar. Nilai dasar Pancasila adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai dasar terima sebagai sesuatu yang benar atau tidak berlalu. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Apa saja nilai Pancasila? Nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai ketahanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Gila, silau banget ya. Nilai pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan dalam keadaan sehari-harinya adalah beribadah menurut agama masing-masing. Namun, kita yang sedang melihat teman kita beribadah harus menghargainya. Kenapa? Dengan menghargai perbedaan agama, kita juga telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Minggir. Aku pengen belajar. Kalian keluar aja deh. Kalian bodoh. Nilai kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kejadian tadi bisa dilihat bahwa itu bukan sikap yang adil. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Kenapa?
Sila kedua Pancasila memiliki makna mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara manusia. Bersikap adil menjadi salah satu fondasi dalam mengamalkan Pancasila sila kedua, di mana dalam setiap menyelesaikan masalah harus duduk permasalahannya. Lagi piket ya? Tiket di depan, tiket. Aku bantu ya. Nilai ketiga, Persatuan Indonesia. Apa yang dilakukan apa tadi adalah hal yang patut dicontoh. Nah, karena itu adalah salah satu bentuk nilai persatuan dengan berjiwa nasionalisme, tinggi berjiwa nasionalisme, berarti mencintai negara Indonesia. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang saling bersatu dan berpadu dalam persatuan Indonesia. Enggak setuju. Intinya kalian harus ikutin aku. Gimana ya? Sila keempat berbunyi kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat Pancasila mengandung nilai kerakyatan, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan dapat diartikan sebagai menggunakan akal sehat dalam melakukan segala sesuatu. Jadi dari kejadian tadi, kita tidak bisa memaksa orang untuk setuju dengan pendapat kita jika bermusyawarah. Udah kan? Saya bantu tekan buku. Terima kasih Rafael. Sama. Bunyi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Dalam prinsip keadilan ini merupakan inti dari moral ketuhanan, merupakan landasan pokok dari kemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Berarti, keadilan sosial adalah perwujudan sekaligus cerminan dari sila-sila sebelumnya yang ada dalam Pancasila. Gemar menolong adalah hal yang patut dicontoh. Yang dilakukan William tadi adalah hal yang sangat baik untuk dicontoh. Okay,